SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Bapak Ibu, saya tausiahnya sebentar saja ya, karena kelamaan nanti terlalu kedinginan makanan kita. Baik. Malam ini kita diundang oleh keluarga Ibu Eva dalam rangka Allah memberikan ujian kepada keluarga beliau. Salah satu keluarga, salah satu tulang punggung sudah mendahului kita bersama. Tetapi di balik itu semua ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Raja-raja mati. Terus orang miskin, nah, semua mati. Kenapa? Karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sultan Al-Rasyid mengungkapkan dalam sebuah riwayatnya begini, dokter dan tabib sehebat apapun ilmu pengobatannya, sehebat apapun kepintarannya dalam mengobati orang, tidak bisa yang namanya mencegah kematian. Mau bukti? Kita masih ingat ada seorang artis bernama Olga Saputra. Ingat Pak? Olga itu punya penyakit, dirawat di Jakarta tidak sembuh. Lalu dibawa ke Singapura berharap mau sembuh. Tapi Olga lupa Bapak Ibu bahwa malaikat maut yang berada di Jakarta nelpon kepada malaikat maut di Singapura. Halo, tuh Olga datang ke Singapura, cabut di sana, dicabut. Iya Pak? Nah gitu. Kematian itu kita tidak tahu. Olga wafat. Dokter Oz, dia selalu bilang kepada pasiennya, jangan makan mie, jangan makan ini. Dia sendiri wafat ketika makan pop mie. Iya, ya kan? Jadi tidak ada yang bisa menahan itu kematian. Apalagi kemarin zaman COVID. Masya Allah banyak saudara kita yang hari ini mohon izin, mungkin lebaran atau puasa kemarin terakhir saudara kita ya. Dan kalau bicara kematian Bapak Ibu, itu rahasia Allah. Mama Loren, seorang paranormal di Jakarta, sebelum wafat dia ditanya sama wartawan, Mama Loren, kapan terjadi kiamat? Dia menyampaikan tahun 2012. Tapi ketika ditanya, Mama Loren, kapan engkau meninggal? Tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menebak, mengira-ngira. Ya, gitu. Bapak Ibu tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Pernah ketemu belum? Belum, tapi katanya tahu. Tahu lah, Ustaz, baca ceritanya. Fir'aun itu meninggalnya sepele. Kebanyakan minum. Iya kan? Kebanyakan minum, terjun ke laut, oleh Allah dikasih pelajaran, keminum air garam, meninggal. Fir'aun yang mengaku Tuhan, wafat, mati. Korun wafatnya apa? Dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun. Makanya kalau kita pergi ke satu tempat terus kita menggali tanah, ketemu emas batangan, harta korun, ya. Nah itu. Jadi banyak kematian. Kematian itu hal yang tidak bisa kita tunggu. Ada yang sedang olahraga wafat. Bapak Ibu pernah lihat YouTube? Lagi main bola meninggal, ada. Ada. Yang lagi kerja meninggal, ada. Yang lagi bawa mobil meninggal, ada. Yang dengar ceramah meninggal, ada. Jangan dulu. Apalagi kalau yang ceramah meninggal, jangan dulu. Masih pengen panjang umurnya nih. Ya, masih pengen panjang. Nah itu.
Jadi kalau bicara kematian, maka kalau kematian itu anak-anak muda kadang sombong Bapak Ibu, merasa itu yang tua duluan. Kata yang tua, tunggu dulu. Saya mau tanya nih, kata yang tua, mangga apa yang suka dibikin rujak? Mangga apa Pak? Mangga muda, maka siap tuh yang muda dipetik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi dibalas sama yang muda, kelapa apa yang suka dibikin santan? Kelapa apa Pak? Kelapa tua, yang tua siap-siap dipetik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kematian tidak tahu, ya. Jadi kalau bicara kematian, maka kita lebih mudah mengisi kuota handphone kita. Handphone kuotanya mau mati, kita beli ke konter diisi. Tapi kita tidak tahu kapan kuota hidup kita akan berakhir. Berapa giga lagi hidup kita ini? Tinggal berapa giga lagi kita nggak tahu. Kalau kita melihat kepada usianya baginda Nabi, berapa usia baginda ketika wafat? 63 tahun. Siapa yang usia 60 tahun di sini? Ada? Bapak berapa tahun? Mohon izin. 42, 63 kurangi 42 berapa tahun lagi? Berapa? 21 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan lebih dari itu. Udah lebih. Nah, ini dia. Kalau usia itu kita lebih dari usia baginda Nabi, artinya bonus. Apa itu bonus? Supaya lebih meningkatkan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat tadi Bapak sholat di masjid, Masya Allah. Semakin tua harus semakin dekat dengan masjid. Kalau seandainya usianya lebih muda dari baginda wafat, apalagi masih lajang, Allah sayang. Kenapa? Takutnya ketika dia dipanjangkan umurnya, dia banyak bermaksiat kepada Allah. Itu. Nah sekarang almarhum Bapak Samsudirman, orang tua kami juga sudah tenang. Kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan amal kebaikan beliau selama hidup dapat menjadi tameng dari siksa dan azab kubur, dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya, apabila anak Adam sudah wafat, terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, doa anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Saya tahu orang tua kita ini seorang guru olahraga. Ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat beliau selama hayat hidupnya akan menjadikan amal kebaikan untuk beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tinggal 2 lagi. Apa 2 lagi? Amal soleh. Siapa yang meneruskan amal soleh? Anak dan istrinya. Silahkan bersedekah ke masjid atas nama almarhum. Apa nyampe Ustaz? Nyampe. Yang mengatakan nggak nyampe itu yang suka membid'ah-bid'ahkan, itu nggak nyampe. Tapi kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyampe. Ya. Sedekah jariyah. Yang kedua, doa anak yang soleh. Anak-anak beliau yang masih hidup, doakan. Doakan, maka nanti di akhir kita akan berdoa. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Ahlul Bait, terutama ini adalah malam ke-7 wafatnya orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kepada Ahlul Bait, keluarga yang ditinggalkan, jadikan ini ujian dari Allah sebagai memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita semua yang hadir, jadikanlah ini sebagai pembelajaran, karena seluruh yang hidup akan merasakan kematian. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Silakan Bapak Ibu beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Sambil beristighfar, silakan Bapak Ibu ingat-ingat dosa kita kepada Allah. Ingat-ingat maksiat kita yang sudah kita lakukan kepada Allah. Silakan diingat dosa apa yang hari ini sudah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan da'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi maksidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada malam hari ini ya Rabb, kami berkumpul di rumah ahli bait dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Syamsudirman bin Zakaria. Untuk itu ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ampunilah dosanya ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa sudah bermaksiat kepada Engkau. Dosa kami pernah berbuat dosa pada Engkau ya Allah. Bapak Ibu, dalam seminggu ini sudah berapa kali kita meninggalkan sholat? Dalam 1 bulan ini sudah berapa kali kita meninggalkan sholat? Padahal sholat adalah amalan pertama yang akan ditanya. Ketika baik sholatnya, maka baik semua amal kebaikan. Namun ketika sholatnya banyak tertinggal, maka amalan lain pun akan dianggap kurang baik. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Engkau ciptakan kami mata yang seharusnya melihat indahnya ciptaan-Mu. Tapi kadang-kadang ya Allah, mata ini selalu melihat hal-hal yang negatif, yang terutama yang ada di handphone. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari mata kami. Ya Allah, Engkau ciptakan kami mulut yang seharusnya bertasbih, mulut yang seharusnya melantunkan ayat suci Al-Quran, mulut yang seharusnya berkata yang baik. Tapi kadang-kadang ya Allah, mulut ini selalu berkata yang kasar, terutama kepada orang tua kami. Mulut ini suka bercaru, suka membuka aib orang lain, suka bergibah, suka menjelek-jelekan tetangga. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa dari mulut ini. Ya Allah, Engkau ciptakan kami tangan. Seharusnya tangan ini untuk membantu orang lain. Seharusnya tangan ini untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim. Tapi kadang-kadang ya Allah, tangan ini suka mengambil yang bukan hak kami. Tangan ini suka mencuri barang milik orang lain ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa dari tangan ini. Ya Allah, Engkau ciptakan kami kaki yang seharusnya melangkah ke masjid, kaki yang seharusnya melangkah ke musola, kaki yang seharusnya melangkah ke kajian-kajian ilmu, kaki yang seharusnya melangkah ke tempat kerja. Tapi kadang-kadang ya Allah, kaki ini melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat yang tidak Engkau ridhoi. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa dari kaki ini. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bapak Ibu, kapan terakhir tangan Bapak Ibu menyentuh tangan orang tua? Kapan terakhir pipi dari Bapak Ibu menyentuh tangan orang tua? Seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami. Ibu yang 9 bulan lebih mengandung kami dalam rahimnya. Ibu yang selalu membawa kami dalam kandungannya. Ibu yang bersimbah darah untuk kami. Ibu yang rela menukarkan nyawanya untuk kami. Seandainya masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, panjangkan umur dari ayah kami. Ayah yang setiap hari mencari kerja, ayah yang setiap hari mencari uang, mencari nafkah untuk kami.
Jangan Engkau berikan beban yang tidak sesuai kemampuannya ya Allah. Panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya. Ya Allah, seandainya orang tua kami telah tiada, ampuni dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya, jangan Engkau siksa di dalam kuburnya. Jangan Engkau kirim ular untuk melilit tubuhnya. Jangan Engkau kirim kalajengking. Jangan Engkau kirim cacing yang akan mencabik-cabik tubuhnya. Demi Allah, kami tidak ridho melihat tubuh orang tua kami di dalam kubur dicabik-cabik oleh cacing. Untuk itu ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan wabil khusus ya Allah, untuk almarhum Samsudirman bin Zakaria ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa suami kami, ampunilah dosa istri kami, ampunilah dosa anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleha, jadikanlah anak-anak kami yang hafal dengan Quran, yang selalu tertambat hatinya ke masjid dan musola. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma la tahdi wa antuhu wa la tabkina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin amin. Demikian Bapak Ibu tausiah singkat yang bisa saya sampaikan, ditutup dengan doa. Mohon maaf apabila yang salah datangnya dari diri saya sendiri, yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Unsikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.